teman-teman. Shalom kakak dan teman-teman. Shalom kakak-kakak. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Shalom teman-teman. Adik-adik, shalom Kak Novi, shalom Kak Jeffrey, shalom semuanya. Kabarnya hari ini harus baik ya Kak ya, supaya kita tetap semangat memuji Tuhan. Karena kita lagi berada di Sabtu ceria. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap ceria. Nah, adik-adik siap memuji Tuhan? Siap menyembah Tuhan? Kalau siap, kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Kita angkat satu pujian. Everything I am. Bisa ya adik-adik ya? Bisa kakak. Oke, kita mulai. Everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekali lagi dari awal ya adik-adik. Everything I am, everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. It's a gift to you. It's a gift to you. Adik-adik semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, ini pujian dan penyembahan untuk Engkau Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang ada di tempat kami, biarlah kiranya Tuhan yang mencurahkan roh sukacita buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan kami siap memuji Tuhan. Adik-adik yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Oke, adik-adik siap Tuhan? Siap bersorak-sorai buat Tuhan? Nah, kakak mau bilang nih kak satu hal. Adik-adik tahu nggak? Kakak tahu nggak? Nih, Kak Jeffrey juga tahu nggak? Apa? Kalau iblis itu ada di mana-mana, Kak. Wow. Takut nggak sih? Takut. Ih, kakak salah. Kita nggak boleh takut, ya Kak Jeffrey ya. Kita nggak boleh takut. Kalau kita takut, iblis makin berani sama kita, Kak. Jadi kita harus berani. Tapi ingat ya adik-adik di rumah, kita harus berani minta pimpinan sama Tuhan ya. Tuhan Yesus. Sama seperti lagu yang kita mau nyanyiin nih, Kak. Nah, lagunya simple tapi kita benar-benar harus percaya kalau Tuhan Yesus tolong kita. Nah, kita coba lagunya adik-adik di rumah. Lagunya kayak gini nih. Dong dong dong, tolong dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Gitu Kak lagunya, simple banget kan? Kita coba sama-sama di rumah adik-adik ya Kak ya. Ayo Kak.
Dong dong tolong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Sekali lagi ya. Dong 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 tolong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Coba adik-adik sambil pakai gerakannya ya, sekali lagi dari awal. Dong 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 tolong dong, ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong, Tuhan Yesus datang menolong. Tuhan Yesus datang menolong. Tuhan Yesus datang menolong. Nah, Tuhan Yesus akan datang menolong adik-adik semua. Amin. Oke, kita siap mau masuk firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, kita mau berdoa dan kita naikkan satu pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Adik-adik sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk. Tuhan Yesus hadir di hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Oke, dari awal kita naikkan pujian ini. Semua adik-adik angkat tangannya, sama-sama katakan, Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kami panggil Kau Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyucikan dosa kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Engkau selalu ada buat kami, Engkau selalu ada untuk menghibur kami dan untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami mempunyai Bapa yang sangat luar biasa. Amin. Yang selalu baik dan teramat baik. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kami nama Tuhan berdoa Yesus. dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine. This light of mine, I'm gonna let it shine.
menyampaikan tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman-Mu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita saat ini sudah memasuki di awal bulan Agustus. Jadi adik-adik harus melewati bulan Agustus ini dengan baik dan luar biasa ya. Oke, hari ini kami akan menyampaikan tentang firman Tuhan yang bertemakan tentang janji Tuhan. Hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhannya yang berada di Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Yang sudah bisa baca boleh buka Alkitabnya ya. Nah, kalau yang belum boleh duduk diam, dengerin kami aja yang bacakan, oke? Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sekali lagi kakak bacakan ya, kalian dengarkan baik-baik. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, jelas-jelas di firman Tuhan aja dikatakan Tuhan Yesus bergaul karib, yaitu bergaul karib itu dekat, sangat dekat dengan orang yang takut akan Tuhan. Nah, dan perjanjiannya Tuhan diberitahukan juga kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi adik-adik harus ingat, saat kita dekat sama Tuhan, saat kita selalu berhubungan dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan, maka Tuhan akan menepati segala janjinya Tuhan. Karena Tuhan bukan Tuhan yang mengingkari janji, tapi Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Nah, kakak mau ambil dari kisahnya Daniel. Nah, Daniel sewaktu di gua singa. Adik-adik pasti udah ada yang tahu dong ceritanya. Kakak yakin pasti semuanya tahu. Nah, sewaktu Daniel di gua singa, Tuhan menunjukkan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Nah, adik-adik tahu kan singa tuh seperti apa? Galak, seram, terus apalagi? Punya gigi yang menyeramkan. Dan singa itu termasuk binatang yang buas. Coba adik-adik semua bayangin, kalau kalian semua ada di gua singa atau berada di dekat singa, kalian takut nggak? Pasti kalian takut, kakak pun juga takut. Nah, Daniel itu selalu melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Jadi dia selalu mengerjakan semua pekerjaannya itu dengan sempurna, ya. Nah, dengan sempurna, terus melakukannya juga dengan sepenuh hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, orang-orang di sekitarnya, mereka itu termasuk teman-temannya itu cemburu sama Daniel. Ya, mereka cemburu karena mereka tidak mendapati sedikit pun kesalahan yang dilakukan Daniel. Nah, terus karena Daniel sangat baik di dalam pekerjaannya, teman-temannya cemburu yang seperti tadi kakak bilang. Mereka semua cemburu dan mau menjebak Daniel. Nah, lanjut daripada itu, para pejabat tinggi dan wakil raja lainnya ya mencoba mencari alasan untuk apa? Untuk menyalahkan Daniel dalam hal apapun. Jadi mereka mencoba berusaha mencari kesalahan Daniel. Tetapi mereka tidak menemukan hal itu. Mereka tidak sekalipun, tidak satu pun menemukan itu. Karena apa? Tahu nggak
kebiasaan apa yang Daniel lakukan setiap harinya? Tuh, selalu berdoa. Nah, bukan hanya dia doa makan, bukan hanya dia doa tidur, tapi dia selalu meluangkan waktunya untuk berdoa kepada Tuhan. Itu yang mendekatkan diri Daniel kepada Tuhan. Raja Darius ini sebuah perintah dalam 30 hari semua orang tidak boleh menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia. Jadi maksudnya Raja Darius di sini tidak boleh ada satu orang pun yang menyampaikan atau berdoa kepada Tuhannya, siapapun itu, ya, kecuali kepada Raja Darius. Nah, tapi yang Daniel lakukan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia tidak mendengarkan atau tidak melakukan apa yang Raja Darius inginkan. Nah, karena Daniel tetap berdoa kepada Tuhan, maka Daniel dibawa dan akan dimasukkan ke dalam gua singa. Apa adik-adik yang adik-adik pikir? Coba. Pada saat itu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Karena Daniel rajin berdoa, Daniel mendekatkan diri sama Tuhan. Yang terjadi adalah singa-singa itu menjadi takluk sama Daniel. Menjadi apa? Tidak berani sama Daniel, tidak berani menggigit atau menerkam Daniel. Ya kan? Itu mujizat yang Tuhan berikan, janji yang Tuhan berikan untuk Daniel, yaitu melindungi Daniel dalam segala hal. Nah, itu cerita Daniel yang dibawa ke gua singa. Jadi, pesan kakak hari ini tentang firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Bagaimana caranya, Kak? Seperti Daniel tadi, selalu berdoa. Memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan dengan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Maka janji-janji Tuhan akan digenapi untuk adik-adik semua. Ingat ya adik-adik, kalau Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Memang ya banyak hal yang harus kita lewati, banyak hal yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita mendekatkan diri sama Tuhan, saat kita mau dekat sama Tuhan lebih lagi, maka Tuhan akan menepati janji Tuhan. Oke, cukup sampai di sini firman Tuhannya hari ini. Kalian harus selalu lakukan apa yang Tuhan perintahkan, ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sebelumnya kita berdoa, kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar ajar setiap kami, ajar setiap pribadi kami untuk boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kami mau mendapatkan janji yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Kami percaya Tuhan, di saat kami dekat sama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, janji-janji itu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa lakukan semua firman Tuhan. Sampai jumpa di Sabtu yang akan datang dengan kakak-kakak yang lain. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik di rumah sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sudah kakak. Nah, kakak berharap adik-adik semua bisa mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ya. Nah, adik-adik sampai jumpa lagi di Sabtu depan, di Sabtu ceria berikutnya. Jangan lupa tetap melakukan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan. Goodbye adik-adik. Goodbye to you and
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Jalan serta Yesus.